Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel YouTube Hijau Refresh. Nah, ini saya lagi ada di kampung ya teman-teman. Di sini tempat saya menanam beberapa bahan bonsai. Jadi kita akan cek beberapa bahan bonsai yang saya tanam di sini ya teman-teman. Langsung saja kita simak videonya. Nah, kita mulai dari kanan ya teman-teman. Jadi dulu saya tanam loa di sini. Namun karena saya tinggal untuk merantau, jadi tidak terawat ataupun tidak terurus ya teman-teman. Ini beberapa percabangan sudah ada yang dipotong sama adik. Jadi saya titipkan sama adik di sini. Untuk perakaran seperti ini ya teman-teman. Jadi ini akarnya sudah over. Mungkin nanti akan kita melakukan program ulang dari nol lagi mungkin ya teman-teman, untuk di bagian perakaran. Untuk bonggol sebesar ini ya teman-teman, ini sudah lumayan sebenarnya, namun karena tidak terurus ya teman-teman, jadi ini akarnya ini terlanjur membengkak dan membesar ya teman-teman. Ini ada dua akar yang membengkak, mungkin nanti kita bisa akali ataupun kita press di sini lagi ya teman-teman. Ini untuk loa. Nah, ini ada asam jawa ya teman-teman, atau Tamarindus indica. Jadi ini akar sudah nembus juga. Untuk bonggol sebesar ini ya teman-teman. Mungkin untuk lingkar batangnya itu sekitar 25 sampai 30-an ya teman-teman. Bahkan mungkin lebih ya. Ini sudah dicangkok kemarin. Rencananya akan kita pindahkan lagi setelah pemotongan cangkok ya teman-teman. Ini ada bougainville Singapura, hasil setiaan juga. Ini hasil setiaan dari adik ya teman-teman. Ini bougainville yang lokal ya. Untuk bonggol sebesar ini. Di sini kita main tanam aja ya teman-teman. Jadi tidak sempat kita urus. Ini ada serut. Nah, untuk ini kimeng yang rencananya nanti akan kita pindahkan ya teman-teman, agar pencahayaannya lebih bagus. Ini gabungan ya teman-teman. Ini kimang gabungan. Untuk besar bonggol lumayan ya teman-teman. Jadi mungkin nanti kita akan pindah tanam ini, karena di sini pencahayaannya kurang maksimal ya, karena ada pohon jeruk dan pohon asemnya. Ini hokianti ya teman-teman. Hokianti pohonnya lumayan tinggi. Jadi untuk bonggol segini ya teman-teman. Untuk bonggol sebesar pergelangan tangan ya. Ini sudah dicangkok juga. Dan rencananya nanti akan kita dongkel ini setelah panen cangkok ya teman-teman. Nanti saya akan tunjukkan lagi beberapa bahan ataupun groundingan yang sudah lumayan besar ya teman-teman. Nah, ini hokianti yang baru saja hasil panen cangkok ya teman-teman, yang indukannya dari sini ya teman-teman. Kemarin dipanen dan langsung ditanam seperti ini. Ini perlu kita melakukan penyungkupan karena untuk cuaca lumayan ekstrim, jadi untuk mencari amannya kita lakukan penyungkupan ya teman-teman. Ini murbe yang sudah lumayan ya. Perakaran juga sudah lumayan bagus. Ini di bagian bawah juga sudah dipotong. Ukurannya juga lumayan besar ya teman-teman. Ini baru saja pindah tanam karena kemarin adik saya buat kandang ayam awalnya di sana ya teman-teman. Jadi kita pindah di sini. Nah, yang ini elegan. Ini elegan punya adik ya teman-teman. Ini elegan punya adik. Jadi untuk perakaran juga lumayan bagus di sini. Yang ini bougainville Singapura ya teman-teman. Bougainville Singapura yang bonggolnya sudah lumayan.
namun tidak terkonsep juga. Mungkin nanti kita bisa cangkok di sini, kita bisa kerat dan kita timbun agar tumbuh akar di sini. Setelah tumbuh akar bisa kita potong ya teman-teman. Ini untuk tangan-tangan sudah dapat, tangan pertama, tangan kedua, dan untuk terusan kita sudah dapat di sini ya teman-teman. Jadi tinggal kita melakukan program akar. Nah, ini ada beberapa batang-batang sancang ya teman-teman, yang ditaruh begitu saja karena sancang terlalu rimbun di sini, dan mungkin nanti kita akan spill untuk indukannya ya teman-teman. Ini sancang programan adik di los di sini ya teman-teman, di ground. Ini juga, ini programan adik hasil cangkokan. Nah, ini punya saya ya teman-teman. Ini punya saya sudah tumbuh subur. Di sini sudah kita tata akar juga, dan pinggir-pinggirnya juga lumayan ya teman-teman. Tuh, ini juga. Ini untuk perakaran sudah tumbuh ya teman-teman, namun tidak merata tumbuhnya. Ini terlalu ke atas, mungkin nanti bisa kita potong ya teman-teman. Ini sudah kokoh nih. Untuk bonggol segini lumayan ya. Jadi bisa kita buat mami nantinya, ataupun program The Max. Ini juga ada sancang juga teman-teman, hasil cangkok juga ya. Ini hasil cangkok, di sini kita sudah langsung tanam. Ini lumayan, ini ada 2 pohon sama 1 bougainville Singapura hasil stek ya teman-teman. Di sini juga udah ada sancang lagi. Untuk bonggolnya juga lumayan ini teman-teman. Bonggol sudah lumayan dan akar sudah keliling. Jadi ini nutrisinya kurang karena kemarin tidak dapat cahaya ya teman-teman. Ini baru saja dipindah. Semoga saja ini bisa numbuh lagi. Ini kimang, ini ada kimang di sini ya teman-teman. Ini kimang punya adik ini. Jadi di program seperti ini kurang terawat ya teman-teman, karena dia juga sibuk. Jadi main tancap saja. Nah, ini hokianti teman-teman, untuk bonggolnya juga lumayan. Nanti bisa kita buat bunjin ya teman-teman. Ini hokianti punya adik. Bisa kita buat bunjin nanti. Untuk tinggi sudah lumayan. Di sini kita ada boni ya teman-teman. Saya kurang tahu nama ilmiahnya. Bonius apa namanya. Mungkin kalau teman-teman ada yang tahu bisa komen di bawah ya teman-teman. Ini hasil dongkelan kemarin ya teman-teman. Ini hasil dongkelan di kebun juga, cuman dipindah ke sini. Jadi untuk batang terusan sudah dipotong, mungkin nanti bisa digunakan ini ya teman-teman, untuk slanting. Nah, ini di sebelah loa yang tadi juga ada murbei ya teman-teman, namun ini murbei lokal yang pertumbuhan buahnya itu agak sulit ya teman-teman. Namun bisa kita okulasi dengan murbei yang import. Ini loa yang tadi ya teman-teman. Jadi untuk karakternya sudah lumayan bagus. Ini meliuk. Meliuk ini memang dibentuk sama adik kemarin. Meliuk seperti ini ya teman-teman. Jadi lumayan bagus karakternya, dan di sini ada 2. Ini melintir ya teman-teman. Tapi dia untuk pelintiran yang ini asal pelintir aja kemarin. Ini mungkin bisa kita konsep nanti. Karena untuk saat ini saya tidak ada alat ya teman-teman. Saya tidak bawa alat, jadi kita hanya review saja barang-barang yang ada di kampung. Lumayan bagus ya teman-teman. Nah, sekarang saya akan tunjukkan indukan sancang yang ukurannya cukup lumayan besar ya teman-teman. Dan semua bahan bonsai sancang juga asalnya dari sana. Jadi langsung saja kita
ke tempat groundingnya ya teman-teman. Ini lumayan ekstrim ini tempatnya ya teman-teman. Oke. Nah, jadi ini ya teman-teman. Ini batang sancangnya. Seperti ini. Ini kemarin kena hama ya teman-teman. Ini sudah ditutup sama Dek karena terlihat membahayakan, jadi kemarin sudah ditutup sama ini ya, sama batang sancang juga. Ini untuk ukuran lumayan ya teman-teman. Ini saja apa namanya itu, tunas. Tunasnya saja sebesar ini sekarang. Ini indukan batangnya ya teman-teman. Jadi lumayan besar. Nah, di sini kita akan mencari hasilnya dulu. Kita budidaya dulu beberapa yang akan kita potong ataupun tidak akan kita gunakan. Kita budidaya dulu seperti ini teman-teman. Ini sudah dikerat, tinggal melakukan pencangkokan. Ini ada 2 pohon ya teman-teman. Ini ada 2 pohon yang awalnya hanya pohon ini saja, dan di sini tumbuh tunas lumayan membesar lagi ya teman-teman. Ini juga ada yang kecil, ini juga ada bahan yang kecil. Jadi untuk pohon sancang di sini lumayan banyak, dan bahkan kemarin kata adik saya itu ditebang karena terlalu rimbun ya teman-teman, ditebang. Dan untuk batang yang sebesar ini sudah ada beberapa yang dibuang dan ada juga yang diambil sama teman-teman ya teman-teman. Ini lumayan bagus ya untuk kita kerat, untuk kita program lagi. Ini juga lumayan bagus. Kita sudah ada 2 batang untuk terusan nantinya. Jadi sebelum didongkel, ini sudah beberapa ada yang dikerat ya teman-teman. Tetapi kita mencari keuntungannya dulu. Untuk pendongkelan masih belum terpikirkan ya teman-teman. Belum terpikirkan untuk melakukan pendongkelan dari indukan ini. Jadi kita hanya memanfaatkan ranting-ranting ataupun percabangan dulu untuk mendapatkan bahan bonsai yang lumayan ya teman-teman. Di sini juga ada murbe ya teman-teman. Ini ada murbe, dan ini awalnya loa ya teman-teman. Ini pohon loa yang mengering. Ini adalah indukan dari pohon loa yang tadi ya teman-teman. Jadi untuk loa ini indukannya dan sudah tewas ya teman-teman. Di sini juga ada sancang ya teman-teman. Ini semua bahan-bahan sisa pruningan ataupun cuttingan dari indukan yang tadi ya teman-teman. Sengaja ditancapkan di sini agar tidak terjadi longsor ya teman-teman. Jadi akarnya bisa mengikat tanah dan tidak terjadi longsor. Di sini juga ada murbe. Lumayan banyak ya teman-teman. Dan kita juga bingung mau program yang mana. Karena untuk bahannya itu semuanya tidak terkonsep. Jadi kita bingung ya teman-teman. Ini juga ada murbe lagi. Ini murbe lokal ya teman-teman, yang bonggolnya sudah lumayan besar. Jadi seperti itu bonggolnya ya teman-teman. Ini bonggolnya sudah lumayan besar, dan di sini tumbuh tunas lagi. Ada 2 tunas. Untuk perakaran juga sudah lumayan di sini ya teman-teman. Karena di lahan ini ada beberapa bahan ataupun pohon yang sudah diprogram akarnya ya teman-teman. Ini juga murbe.
Nah, untuk sancang di sini juga ada ya teman-teman. Ini juga ada sancang. Ini sengaja ditanam di sini untuk mengikat tanah ya teman-teman. Jadi mungkin saja kita bisa dongkel dan diganti dengan pohon yang lain agar tidak terjadi longsor ya teman-teman. Ini juga ada sancang. Nah, di sini juga ada sancang ya teman-teman. Ini semua bahan yang asal tancap dan begitu numbuh. Ada beberapa akarnya yang memang sudah ditata ya teman-teman. Seperti ini. Ini juga sancang ya teman-teman. Sancang. Nah, ini hilang-hilang dan hokianti ya teman-teman. Kemarin karena Dek melakukan bersih-bersih di sini, melakukan pemotongan rumput juga. Jadi ada beberapa bahan yang didongkel dan masih direndam seperti ini ya teman-teman. Ini ada sancang. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu pohon merica ini ya teman-teman, kita melenceng sedikit. Ini pohon merica yang daunnya mirip daun sirih ya teman-teman. Ini beringin lokal. Ini beringin lokal ya teman-teman. Saya kemarin saranin untuk okulasi dengan beringin kimang ataupun elegan. Dia nggak mau ya teman-teman. Ini orangnya. Dia mau bikin natural. Nah, di sini ada loa lagi ya teman-teman. Ini loa yang sudah terprogram akarnya. Kemarin waktu saya pulang kampung, kita sempatkan di sini untuk bermain lah. Sambil ngobrol-ngobrol temu kangen, kita program bahan bonsai ya teman-teman. Jadi ini kita sudah melakukan keratan ya teman-teman yang akan dicangkok nantinya. Karena untuk cabang terusan itu sudah lumayan tinggi dan ini menutupi pencahayaan bahan-bahan yang lainnya ya teman-teman. Sebenarnya ini masih belum pas untuk kita press, namun karena untuk menyelamatkan pohon-pohon yang lain, jadi ini langsung dicangkok dan mungkin kita akan melakukan pengelosan dengan cabang-cabang yang ada ataupun cabang-cabang yang tumbuh nantinya ya teman-teman. Nah, untuk pohon sancangnya yang kita review bonggolnya ini ya teman-teman. Jadi sudah setinggi itu, dan saya juga mendapatkan beberapa bahan dari sini ya teman-teman. Seperti ini misalnya sudah kita potong dan ditanam. Ini ada keratan lagi, ini ada keratan lagi. Itu bekas potongan juga dan sudah ditanam beberapa. Jadi ini lahan ataupun tempatnya bahan bonsai sancang ya teman-teman. Mungkin kalau teman-teman ada yang minat bisa main ke tempat saya ya. Gratis nanti. Program sendiri di sini ya teman-teman. Oke, mungkin segitu dulu video dari saya. Yang nantinya akan kita review lagi karena masih ada beberapa bahan yang belum sempat saya videokan. Jadi mungkin kita lanjutkan di next video. Terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu bergabung, buat teman-teman yang sudah selalu support channel ini, dan buat teman-teman yang baru bergabung, saya harapkan support dari teman-teman sekalian, yaitu dengan cara subscribe, komen, like, ataupun share video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya dan terima kasih.